Hai teman-teman, welcome in my channel. Ini Universitas Leiden, Belanda. Kali ini aku mau ngajak teman-teman ngobrol dengan penerima beasiswa LPDP di Leiden. Teman-teman, kita akan ngobrol dengan Mbak Ria. Terus juga saya baru kurang lebih setahun yang lalu baru menyelesaikan S2 di Belanda dengan beasiswa LPDP. Nah, untuk persyaratan LPDP, bagaimana prosesnya? Sebenarnya saya baru lulus itu Mbak di percobaan kedua di tahun Kamu lulusnya 2017. 2017 ya? Ya, lulus beasiswanya. Jadi kebetulan saya itu nyoba pertama kali LPDP itu tahun 2016, tapi nggak lulus waktu itu. Kemudian ada perubahan regulasi, kemudian mekanismenya juga berubah. Jadi waktu itu tahun 2017 itu seleksinya jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang 2017 jauh lebih biasanya ketat. ya 2017 jauh lebih ketat karena di 2016 itu kan kalau nggak salah itu LPDP mulai tahun 2014 atau 2013 ya, saya lupa juga. Nah, biasanya mereka itu 4 kali setahun buka pendaftaran. Tetapi di tahun 2017 itu cuma sekali setahun. Itu pun dibedakan antara yang dalam negeri sama yang luar negeri. Nah, yang luar negeri itu ada beberapa universitas yang dikerucutkan lagi daftarnya. Jadi untuk mendaftar ke LPDP itu harus diterima di universitas yang sudah ditentukan oleh LPDP. Jadi ada daftarnya yang di luar ataupun di dalam gitu ya? Ya, jadi di dalam negeri ini universitas ini, di luar negeri ini universitas ini, bahkan pada saat itu ada beberapa jalur, kan biasa jalur reguler ya. Iya. Tapi pada saat itu ada jalur afirmasi, ada jalur yang PNS TNI Polri, ada jalur reguler, ada jalur budi. Jadi lebih banyak lagi jalur pendaftarannya. Nah, memang pada saat itu sih, oh ya, di tahun 2017 itu ada lagi perubahan. Waktu itu seleksinya itu kan biasa seleksi administrasi, kemudian seleksi substansi. Substansi itu terdiri dari wawancara, terus LGD, Leaderless Group Discussion, sama essay on the spot. Tapi di tahun 2017 ini maksudnya essay-nya bikin di tempat. Ya, bikin di tempat. Di tahun 2016 itu kita ada beberapa topik di dalam, jadi kalau tujuannya luar negeri harus pakai esai dalam bahasa Inggris. Kalau di dalam negeri itu cukup bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 2017 itu ada seleksi tambahan namanya psikotes online, assessment online. Jadi setelah seleksi administrasi, kita ikut lagi seleksi assessment online, yang psikotes online itu, habis itu baru masuk seleksi substansi. Jadi ada 3 ya? Ya, 3 tahapan, Mbak. 3 tahapan, dan pada saat itu benar-benar biasanya kuotanya cukup banyak, tapi pada tahun 2017 itu mereka mengurangi kuota, dan akhirnya sasaran mereka sekarang itu lebih kepada untuk dosen atau grup-grup yang sudah ditargetkan seperti PNS, TNI, Polri, kemudian yang 2017. ya, terus kemudian yang dari 3T, daerah 3T, yang jalur afirmasi. Jadi sekarang jauh lebih beragam seleksinya, tapi jauh lebih diperketat juga. Proses dari dirimu tes 2017 yang lulus 2017 kan? 2017 itu 3 tahap, terakhir tahapnya wawancara gitu. Ya, terakhir itu tahapnya yang tadi essay on the spot, leaderless discussion, sama wawancara. Itu namanya tahap substansi, seleksi substansi. Itu langsung 3 rangkaian. Setelah itu kita nunggu atau gimana? Suruh nunggu pengumuman?
Ya, waktu itu nunggu pengumuman. Kalau nggak salah, jadi seleksi LPDP itu Mbak nggak terpusat di satu kota. Jadi dia ada di beberapa kota. Nah, antar kota itu berbeda-beda jadwalnya. Semakin ke timur itu semakin semakin jadwalnya semakin di belakang. Oh, Jadi karena saya waktu itu di Kalimantan Timur, waktu itu lokasinya juga di Balikpapan. Kalau nggak salah dia urutan kedua dari terakhir untuk jadwal. Jadi proses nunggu hasilnya itu tidak terlampau lama, tidak seperti teman-teman yang di Jakarta ataupun di Sumatera yang kurang lebih itu ada sebulan sampai hampir 2 bulan nunggu hasil seleksinya. kalau dirimu nunggunya berapa? 2 minggu, sebulan, Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Nah, setelah Mm-mm. setelah diumumkan, kita melengkapi persyaratannya itu lama juga nggak? Nah, Setelah jadi pada lulus, saat jadi setelah kita lulus LPDP masih ada rangkaian lagi nih Mbak. Yang pertama waktu itu saya ingat saya diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan kayak waktu itu berkas LOA, Letter of Acceptance saya di kampus. Kemudian waktu itu harus menandatangani surat pernyataan semacam perjanjian gitu dengan LPDP. Habis itu diminta untuk ikut persiapan keberangkatan. oh iya, PK itu pemilihan kampusnya di Belanda itu sebelum beasiswa ya? Sebelum kita melamar LPDP-nya atau setelah? pada saat itu saya sebelum, karena saya belajar di tahun 2016. Jadi 2016 itu saya mendaftar LPDP tanpa LOE. Jadi saya waktu itu strateginya saya keterima beasiswa dulu, baru saya daftar kampus. Ternyata LOE itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup kuat sih dalam seleksi, khususnya wawancara. Itu seolah-olah bersifat jaminan gitu loh bahwa oh ya kamu sudah pasti nih, udah hampir pasti kuliah, tinggal nyari beasiswanya aja. Nah, jadi saya ubah strategi pada tahun 2017 itu saya daftar kampus dulu, baru saya daftar bisa dua-duanya ya. Kalau kita mau ngambil LPDP, kita bisa ngambil beasiswanya dulu, atau kita bisa ngambil kampusnya dulu, bisa ya dua-duanya. bisa pada saat itu. Tapi kayaknya sekarang itu saya nggak tahu ya Mbak sekarang apakah bisa seperti dulu yang tanpa belum diterima di kampus itu juga bisa mendaftar atau sekarang harus harus kampusnya dulu. harus ada kampusnya dulu ya? Jadi nggak kampusnya dulu, baru kita lihat di LPDP-nya gitu. Untuk LPDP ya, untuk khusus. Iya. Ya, Terus rata-rata memang. Terus setelah ngurus-ngurus persyaratan, berangkatnya kira-kira kapan? 2017. Waktu itu saya 2017 selesai persiapan keberangkatan, tapi waktu itu kan saya terkendala di Leiden-nya. Di Leiden itu saya Februari 2018 harus berangkat. Harus udah masuk kuliah. Belanda yang hukumnya sama kita itu yang Leiden itu ya? Indonesia. Sebenarnya ya, lebih ke Indonesia gitu. Sebenarnya enggak juga sih Mbak, itu tergantung jurusan. Nah, waktu itu kenapa saya milih Leiden, karena dia secara prestise dan peringkat itu tertinggi di Belanda. Kemudian juga itu waktu itu saya dikasih saran. Kan ya di Belanda kampusnya? Untuk banyak. Untuk ekonomi. Kalau untuk hukum ada yang cukup dikenal itu kan ada Leiden, Utrecht, kemudian Groningen, terus apalagi di UvA, Universiteit van Amsterdam kan Mbak, Maastricht. Ya? Dirimu ngambilnya Leiden? Ya, karena waktu itu saya disarankan sama salah satu senior, beliau bilang biasanya LPDP itu mempertimbangkan juga faktor universitasnya. Nah, jadi lebih baik ambil universitas yang sekalian bagus gitu daripada universitas yang maksudnya yang biasa-biasa saja. Nah, sebenarnya di Belanda sistem pendidikannya tidak seperti kita sih Mbak. Jadi di Belanda itu
mereka setara kualitasnya. Mau masuk di Leiden, mau masuk di mana itu semua sama-sama dianggap aja sama. ya. Ya, kualitasnya setara. Tetapi stereotip di orang Indonesia ini kan ya ada beberapa kampus yang menurut mereka itu favorit, padahal kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi aja kali ya, kesering kuliah di situ orang-orang Indonesia. Iya, karena faktor pertama sejarah, yang kedua juga banyak alumni yang datang ke situ sih. Itu aja sebenarnya. Ya, terus setelah diurus semuanya, beasiswa LPDP ini dikasihnya per tahun atau per apa? Pemerintah? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi kalau LPDP itu kan ada beberapa komponen pembiayaan ya Mbak ya. Kalau pada saat itu asuransi kesehatan, terus apalagi ya waktu itu biaya visa, pembuatan visa, dan biaya settlement itu dibayarkan di awal sekali. Tetapi untuk biaya hidup itu per 3 bulan, kalau uang buku itu setahun sekali. Berapa lama di sana ya? Setahun aja Mbak. Setahun? Ya. Atau setengah? Setahun pas. Setahun itu berarti dia apa, riset ya? Kalau saya coursework, Master of by coursework. Jadi ada mata kuliah yang ya kuliah. Tiap hari? Enggak tiap hari, paling tahun itu 2 kayak gimana tuh pembagian setahunnya? Itu berarti 2 semester gitu ya? Ya, 2 semester. 1 semester itu kalau nggak salah ada 4 mata kuliah. Terus semester kedua udah bikin tesis? Semester 1 udah bikin. Oh, dari semester awal udah bikin? Udah. Jadi waktu itu mulai kuliah September, Oktober sudah diminta untuk pengajuan proposal, habis itu di ACC, udah lanjut di Januari itu sudah harus tuntas sekian ribu kata. Ada penelitiannya di situ penelitiannya atau penelitiannya apa? Kalau tesis semi dibilang penelitian enggak juga ya, mungkin untuk literatur aja sih. Soalnya kan setahun itu pendek banget kan Mbak, jadi enggak sedalam itu kalau mau penelitian. Tapi ngomong-ngomong rata-rata S2 di Belanda itu setahun? Iya, semua setahun. Enggak di Belanda aja, di Inggris juga. Kayaknya di Eropa kalau untuk S2 hukum di Eropa itu setahun. Ya kalau mau hemat, mending ke sana gitu ya, menghemat waktu. Kalau di sini kan 2 tahun. Menghemat waktu cuman cukup padat sih Mbak, karena kan dia namanya materi normalnya kan 2 tahun. Gitu ya. Tiap hari enggak kuliah, cuman dia itu satu meeting, satu pertemuan kuliah itu banyak banget reading materialnya. Jadi kita harus baca itu 4 buku, 5 buku. Bahasanya pakai Inggris? Ya, pakai bahasa Inggris. Berarti kelas internasional ya? Betul. Internasional. Yang lain, walaupun ada negara-negara lain? Banyak banget kayaknya, hampir dari belahan ini ada. Berapa banyak waktu itu satu kelas ya? Satu kelas itu kayaknya ada 200-an orang. Banyak ya? Itu tergantung jurusan saya. Jurusan saya kebetulan dibukanya cukup banyak menerima, dan salah satu yang banyak diminati kan Mbak, karena hukum internasional. Tapi ada beberapa jurusan yang itu hanya menerima 20 orang, 30 orang. Terus kira-kira yang menarik dari jurusan itu dan sistem pendidikan di sana apa ya? Mereka itu tidak mengenal IPK. Di Belanda nggak ada? Di Belanda aja apa di tempat lain juga gitu? Di misalnya yang dirimu ketahui kayak Prancis kan dekat sana. Kalau di Prancis saya kurang tahu ya Mbak. Kalau apalagi kalau di Inggris itu kan
misalnya kita lulus itu ada gelar ya gelar honor of class atau apalah, saya kurang paham kalau di Inggris, tapi kalau di Belanda itu nggak ada. Kalaupun jadi mereka menganggap 7, jadi mereka pakai nilai skala itu 1 sampai 10. Nilai 7 bagi mereka itu sudah sangat bagus. Nilai 10 itu jarang. Nilai 8 pun itu sudah sangat bagus. Jadi mereka tidak memakai sistem IPK, mereka hanya mengasih nilai misalnya dalam range 5 sampai 10 misalnya atau 4 sampai 10. Terus bahkan mereka bilang 10 itu agak mustahil sih untuk didapatkan. Jadi pas lulus kita dikasih apa? Nggak ada nilai? Ada nilai? Waktu itu saya lulus itu ijazah, terus apa sih, semacam diploma suplemen, tapi ya mungkin transkrip sama ini sih, sama gambaran program studi yang kita ambil itu apa. Nggak dikasih angka-angka nilai berapa, nggak ada gitu ya? Cuman angka, jadi tiap mata kuliah aja dikasih angka sekian, tapi untuk kumulatifnya nggak ada. Oh. Gelarnya ada kan? Ada, tetap ada. Karena begini sih, ya kalau di Belanda S2 hukum LLM sih. Soalnya gini sih Mbak, kalau di Belanda itu kan mereka tidak mereka tidak mau membeda-bedakan. Jadi menganggap itu semua bisa dan mereka mengapresiasi semua hal. Maksudnya gimana? Tidak seperti di kita kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu. Kalau mereka enggak, menganggap tiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Semua hal diapresiasi. Jadi selama di sana belajarnya berarti lancar gitu ya? Banyak drama juga sih. Saya mungkin 1 semester sih Mbak, saya penyesuaian dulu. Karena kan yang pertama, kita kan selama ini bekerja ya, mindset kita kan mindset bekerja. Tiba-tiba harus masuk ke sebagai mahasiswa, kemudian dengan sistem belajar yang cukup berbeda, dan ditambah kendala bahasa kan, apalagi bahasa Inggris hukum juga cukup sulit. Itu lumayan sih. Tapi kan Lumayan berat. Kan, dan udah selesai. Selesainya 2018 ya, Ria? 2019 Mbak. Oh, 2019 karena 2017-nya akhir ya. Ya, 17-nya beasiswa, 2018 baru berangkat. Kalau kendala kayak cuaca di situ nggak masalah ya musimnya? Cuaca awal-awal aja sih Mbak, karena kan di Belanda Jadi itu menemukan semua musim kan di situ? Kenapa? Semua musimnya terlewat ada kan pas tahun? Ada. Baru tiba di sana itu udah peralihan musim panas ke musim gugur. Kalau cuaca nggak terlalu sih, makanan nggak terlalu, paling itu aja sih Mbak, belajar aja sih, karena kan bebannya cukup padat ya kuliah itu. Ada dijual atau di pustaka? Di perpustakaan ya, tapi perpustakaan lainnya itu nggak buka 24 jam sih, maksimal itu jam 12 malam dia udah tutup. Ya siapa juga yang mau sampai malam, ada ya yang sampai malam-malam lewat? Ada Mbak, kalau ketemu orang yang cukup studyholic ya, yang gila belajar, mungkin bisa tidur kali di perpustakaan. Saya pun Indonesia aja ada ya. Ada. Di sana anaknya cukup tekun, jadi yang saya belajar dari orang sana, mereka itu kalau dalam waktunya bekerja atau belajar, mereka maksimal, akan fokus. Tapi ada beberapa waktu mereka akan waktunya bersosialisasi. Yang penting udah dapat, ini udah hampir habis juga. Thank you waktunya Ria. Jadi teman-teman nanti yang mau melihat channel aku, ini belum di-upload. Mudah-mudahan jadi gambaran buat semuanya gimana cara ngedapatin LPDP. Sekarang kan masih banyak kan ininya
orang-orang yang diterima LPDP-nya masih ada, dan mudah-mudahan ada di antara teman-teman nanti yang dengar yang juga bisa dapat beasiswa LPDP, bisa ke Belanda seperti Mbak Ria dan juga atau ke tempat-tempat lainnya yang buat belajar lebih. Thank you ya. Makasih Mbak Ratna. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fakultas Hukumnya di Universitas Leiden, teman-teman. Bagus sekali.